Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Ta'lim Iliyin, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kajian hadis arba'in pada kesempatan kali ini membahas hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11 halaman 19. Halaman 19 hadis nomor 11. Udah pada ketemu? Ya. Meninggalkan yang meragukan gitu. Ambil yang meyakinkan, tinggalkan yang meragukan gitu. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini diriwayatkan melalui jalur Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi an Abi Muhammad, dari Abi Muhammad. Abi Muhammad ini merupakan salah satu kunyah gitu ya, salah satu landian itu. Yang nama aslinya itu adalah Al-Hasan itu. Al-Hasan itu putra dari seorang sahabat, seorang khalifah yang bernama Ali. Ali itu putra dari Abi Thalib. Abu Thalib itu putra dari Abdul Muthalib, kan gitu Pak. Abdul Muthalib itu putra dari Hashim. Jadi ini kalau kita runut ya, silsilah nasabnya itu, Hashim itu kan termasuk salah satu nama keluarga ya, keluarga besar yang ada di kota Mekah itu. Jadi di kota Mekah pada saat itu terdapat beberapa nama yang nama itu merupakan, kalau istilah kita mungkin ini pupuhu gitu Pak. Pupuhu itu ini keturunan siapa, ini keturunan siapa, nah gitu. Nah, Hashim itu punya anak namanya Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu punya anak namanya Abu Thalib. Nah, Abu Thalib itu punya anak cukup banyak anaknya Pak. Itu kalau baca dalam sejarahnya itu, beliau punya anak 12 laki-laki, 6 perempuan itu. 10 laki-laki, 6 perempuan. Itu dari 5 istri itu. Waktu itu kan belum dilarang punya istri lebih dari 4. Dari 5 istri punya anak 10 yang laki-laki, 6 perempuan. Nah itu. Nah, ke-10 anak laki-lakinya itu, di antaranya itu yang kita kenal hari ini. Pertama adalah Abdullah itu. Abdullah itu ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kemudian Hamzah. Nah itu Hamzah itu kan paman Nabi itu yang gugur dalam perang Uhud itu, yang jantungnya dimakan oleh istrinya Abu Jahal itu. Kemudian ada Abu Lahab. Nah, jadi Abu Lahab dengan Abdullah ayahnya Nabi itu adik kakak gitu, adik kakak. Jadi Abu Lahab itu paman Nabi, sama seperti Hamzah paman Nabi itu. Nah Abdullah itu punya anak gitu, namanya adalah Muhammad, makanya sering disebut Muhammad bin Abdullah. Nah Rasulullah itu Muhammad bin Abdullah, itu dari seorang istri yang bernama Fatimah gitu. Di Abdul Muthalib itu punya 5 istri, salah satu namanya adalah Fatimah. Nah, Fatimah itu punya 3 anak, 3 anak laki-laki, 1 Hamzah, 2 Abdullah, yang ketiga Jubair itu. Jadi beda ibu lah, ayahnya Rasulullah dengan Abu Lahab itu beda ibu tapi satu ayah gitu Pak. Jadi paman apa ya namanya, paman sambung gitu ya. Jadi satu ayah tapi beda ibu. Nah itu. Jadi nanti Nabi Muhammad ini punya anak Pak. Punya anak, salah satunya adalah Fatimah itu. Fatimah itu menikah dengan Ali bin Abi Thalib, seorang khalifah yang ketiga itu. Nah Ali itu punya anak namanya Hasan dan Husain. Fatimah itu punya anak Hasan dan Husain. Jadi Hasan itu adalah cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh cukup banyak riwayat-riwayat yang menceritakan tentang Hasan. Hasan itu cucu kesayangan Rasulullah itu. Nanti kita bahaslah. Jadi dari Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dari Abi Muhammad Al-Hasan putranya Ali, Ali itu putranya Abi Thalib. Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sibti itu ini Pak, keturunan dari jalur anak perempuan itu Pak. Keturunan dari jalur anak perempuan. Kalau dari jalur anak laki-laki disebutnya hafid. Nah, anak laki-laki Rasulullah itu kan semuanya meninggal. Ditakdirkan oleh Allah, anak laki Rasulullah itu, anak laki-lakinya semuanya meninggal. Nah, salah satu putri beliau itu namanya Fatimah. Fatimah itu menikah dengan Ali. Jadi khalifah yang ketiga Ali bin Abi Thalib itu adalah mantunya Rasulullah. Nah, karena Hasan ini adalah putra dari Fatimah gitu, dan Fatimah itu putrinya Rasulullah, maka disebutnya Sibti. Mungkin kita pernah baca di Al-Quran ada asbat, ketika bicara tentang Nabi apa tuh, Nabi Yakub itu, keturunan Nabi Yakub disebut asbat itu Pak. Jadi Sibti itu keturunan atau cucu dari jalur anak perempuan. Kalau cucu dari jalur anak laki-laki hafid. Dan Hasan ini seorang cucu yang ada Hasan, ada Husain kan. Hasan Husain itu. Adik kakak itu. Seorang cucu yang sangat disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya nih ada waroihanah itu. Hasan itu merupakan roihanah.
Roihana itu apa? Kalau arti secara letterleknya, roihah itu artinya wangi, Pak. Wangi, harum. Di surga ada nama sebuah pohon namanya roihana, karena harumnya sangat semerbak gitu. Angin itu rihun, nah, gitu ya Pak. Angin itu bahasa Arabnya rihun, makanya kalau melihat angin kencang kan doanya itu Allahumma ij'alhu riyahan wala taj'alhu rihan. Itu doa ketika datang angin kencang. Nah, kalau dikaitkan dengan cucu Pak nih, jadi sebuah kata itu bisa berkembang maknanya tergantung redaksinya Pak, tergantung konteksnya. Kalau dikaitkan dengan tadi bunga, pohon, berarti atau buah roihana itu wangi gitu, semerbak gitu. Kalau dikaitkan dengan cucu artinya itu kesayangan lah, cucu kesayangan itu. Lamun dikaitkan dengan anak, dalam bahasa kita anak emas lah gitu Pak, anak kesayangan. Ini tergantung ini konteksnya konteks apa gitu. Nah, Hasan itu adalah cucunya Rasulullah. Beliau itu diberi julukan roihanatihi. Hi-nya itu kembali kepada Rasulullah. Roihanati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan panungarana aki itu, nungarana aki biasanya lebih sayang kepada cucunya ketimbang bapaknya gitu Pak. Gini supaya peribahasa nyaah keneh ka incu daripada ka anak kan gitu. Jarang aya aki nyarekan incuna. Tapi teu saeutik nu ngaranna bapak nyarekan anakna kan gitu Pak. Aya incuna dicarekan ku bapana ku indungna dilawan ku akina teh. Tong sok galak-galak teuing ka anak teh cenah. Dibalikeun ku anak teh baheula lagi bapak galak gitu. Jadi lebih sayang nu ngaranna kakek terhadap incu teh. Barangkali itu adalah sebuah apa ya, sebuah naluri sekaligus nikmat juga mungkin dari Allah itu. Dan biasanya Pak nih, biasanya yang namanya cucu itu, yang namanya cucu akan lebih dekat kepada kakek dari ibunya, atau akan lebih dekat kepada orang tua ibunya ketimbang kepada orang tua ayahnya. Jadi begini, kalau bapak punya anak laki-laki menikah dengan orang lain, ya perlu saya sampaikan biar bapak dina hidup teu nyeri hate Pak. Harus tahu psikologinya nih. Kalau bapak punya anak laki-laki menikah dengan perempuan, anak orang lain, itu rata-rata cucunya lebih dekat kepada besan Pak, lebih dekat kepada besan. Tapi kalau bapak punya anak perempuan menikah dengan laki-laki anak orang lain, cucunya kemungkinan lebih dekat ke bapak itu. Begitu. Kenapa kok begitu? Karena memang dari kecil sudah dikenalkan, didekatkan dengan orang tua atau dengan kakek dari ibunya gitu Pak. Bagaimana cara mendekatkannya? Banyak kan Pak. Jadi seorang perempuan itu kalau nitipin anak ke ayahnya, ke ibunya berani Pak. Mah, mi HP budak eka pasar kan. Mah, mi HP budak eka kantor kan gitu ta Pak. Mah, punten pangomehankeun budak cenah gitu. Mah, punten pangahuapankeun budak gitu kan. Tapi kan teu berani lamun ka mertua Pak. Seorang istri tidak akan berani menyuruh mertuanya ditangomehan budak kan gitu. Nah, secara tidak langsung itu adalah
mempererat, memperdekat hubungan seorang cucu dengan kakeknya dari jalur ibunya, Pak. Jadi bisi bapak punya cucu, tapi putra bapak teh laki-laki, bukan perempuan. Lalu cucunya jauh dengan bapak gitu. Nah, jeung besan incu teh darareukeut. Jeung saya jararahu. Mungkin anak bapak laki-laki, Pak, itu. Mungkin. Karena kebanyakan yang namanya bapak-bapak gitu nya, kulantaran geus karolot sok gampang nyeri hate gitu. Incu teh kasih itu mah deukeut cenah. Ai ka saya na jararahu cenah. Tak itu pas salah satunya itu. Makanya nih Hasan ini sangat dekat dengan Rasulullah, Pak. Sangat dekat. Karena Hasan ini putra dari putri Rasulullah, yaitu Fatimah itu. Coba kalau seandainya putra Rasulullah itu Ali, bukan Fatimah, mungkin Hasan tidak akan sedekat itu dengan Rasulullah itu, Pak. Nah, ini saking dekatnya Hasan itu dengan Rasulullah itu, kalau ke masjid dibawa gitu, sholat dibawa, ngaji dibawa. Di lamun keur salat itu di beberapa riwayat dikatakan sering Hasan itu main kuda-kudaan di punggung Rasulullah ketika Rasulullah sujud gitu, Pak. Sok geuning nu ngaranna incu, lamun keur sujud teh naik kana tonggong gitu, Pak. Nah, itu sama Rasulullah enggak pernah dimarahi itu. Bahkan ketika ada seorang anak kencing di masjid lalu dimarahi oleh ibunya, oleh Rasulullah ibunya dimarahi juga itu. Kencing itu bisa dibersihkan katanya dengan air, tapi perasaan seorang anak tidak bisa dihilangkan karena sakit hati dimarahi oleh ibunya itu. Namun cek urang mah gampang kene meresihan cai ku cai daripada meresihan nyeri hate gitu tah. Itu dijadikan landasan oleh para ulama bahwa bagusnya seorang anak itu dibiasakan dari kecil dibawa ke masjid. Sok sanajan mungkin potensinya pipis di masjid gitu, Pak, ceurik di masjid, lamun geus rada gede gandeng lulumpatan di masjid, keun we atuh. Hitung-hitung orang diajar sholat bari dalam kondisi gararandeng, Pak, gitu. Hitung-hitung diajar ya Pak. Dalam sholat dalam kondisi biasa makan itu mah biasa. Baheula lagi pan orang sok gandengan batur lamun keur leutik. Kosta teu ngarasakeun we baheula. Dulu waktu kecil teh kita sering ngagandengan batur keur sarolat urang lulumpatan gitu. Gararandeng. Lamun ayeuna urang keur salat budak gararandeng antep we Pak, antep. Lebih baik budak bikin gaduh di masjid daripada budak teu pernah apal masjid gitu, Pak. Itu logikanya begitu. Lebih baik anak-anak itu bikin gaduh di masjid ketimbang anak tidak pernah tahu masjid itu, Pak. Itu oleh aki-aki harus ditanamkan itu. Tapi biasanya sok gampang nyeri hati teh aki-aki. Lamun aya budak gandeng di masjid, jarang aya budak ngora mah ya. Budak ngora biasa wae, Pak. Jadi Hasan itu adalah cucunya Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan begini, inna bani hadza sayyidun. Anakku ini, putraku ini, sebetulnya cucu, tapi Rasulullah mengatakan putraku ini nanti kelak akan menjadi sayyid gitu. Sayyid itu pemimpin, Pak, pemimpin. Wala'allallaha ayyusliha baina fi'ataini minal muslimin. Dan mudah-mudahan Allah akan menjadikan anakku ini, cucuku ini sebagai orang yang bisa mendamaikan antara dua kelompok umat Islam yang bertikai itu, Pak. Itu pernah didoakan seperti itu oleh Rasulullah.
Dan betul Pak, betul. Di kemudian hari setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian pada saat itu terjadi pertikaian gitu antara kelompok pendukung Ali dengan kelompok pendukung Muawiyah. Nah waktu itu Hasan itu sudah diangkat jadi khalifah Pak. Hasan itu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, keempat Ali itu ya. Kemudian yang kelima itu Hasan itu sebetulnya. Nah, namun dikarenakan terjadi pertikaian gitu antara kelompok pendukung Ali dan pendukung Muawiyah, akhirnya Hasan itu menyerahkan tamu kepemimpinan jabatan khalifahnya itu kepada Muawiyah gitu Pak. Diserahkan itu dengan penuh kerelaan dengan tujuan biar umat Islam tidak bertikai gitu Pak. Itu legowonya Hasan itu luar biasa. Serahkanlah kepada Muawiyah. Itu bukti terbuktinya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di kemudian hari cucuku ini akan menjadi seorang pemimpin. Nah beliau bersabda begini, beliau berkata begini. Jadi Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu berkata, berkata hafidtu, hafido plus tu, tu itu kata milik ya, kata pengganti anak itu Pak. Hafidtu asal katanya hafido itu menjaga Pak, menjaga. Tentu cara menjaga itu beda-beda itu Pak. Beda-beda tekniknya, beda-beda tingkatannya gitu. Beda-beda caranya. Tergantung yang dijaganya itu apa. Tergantung siapa yang menjaga, tergantung apa yang dijaga, maka cara menjaganya pun akan beda-beda. Begini nih. Kalau yang menjaga itu militer, yang dijaga perbatasan, berarti cara menjaganya itu dengan memegang senjata tanpa lengah gitu. Kalau yang menjaganya itu suami, yang dijaganya itu istri yang sedang hamil umpamanya Pak. Kan tahu tuh bagaimana seorang suami menjaga istrinya yang sedang hamil. Karasa beteng seetik gancang dibawa ke dokter kan itu. Tidak boleh kerja terlalu berat. Nah itu cara menjaganya kan begitu. Kalau yang dimaksud menjaga itu menjaga sholat, menjaga waktu sholat, berarti nih seorang muslim menjaga waktu sholat, berarti dia itu selalu ingat terhadap waktu sholat biar bisa sholat tepat di awal waktu. Jadi tergantung lamun yang menjaganya satpam, yang dijaganya itu katakanlah bank gitu, tahu kan cara menjaganya. Kalau yang menjaganya itu adalah seorang qori itu, seorang pembaca Al-Quran, yang dijagakan Al-Quran kan gitu. Kita mungkin sering mendengar istilah tahfidul Quran, karena dia adalah seorang penghafal. Maka cara menjaganya itu adalah dengan cara menghafal Al-Quran. Jadi kalau dikaitkan nih dengan dalil Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, itu lahafidun menjaga itu. Jadi cara menjaga Al-Quran beda-beda tergantung nih siapa yang menjaganya. Kalau yang menjaganya itu adalah penguasa, maka penguasa itu harus menjaga bagaimana Al-Quran ini biar tidak dinodai, tidak diremehkan, tidak dilecehkan. Mungkin orang yang melecehkan Al-Quran dipenjara, tembak mati mungkin Pak. Itu cara menjaganya kalau penguasa yang menjaga.
Kalau yang menjaganya itu penghafal Al-Quran, ya dihafalkan gitu, dihafalkan. Kalau yang menjaganya itu adalah seorang yang suka menulis, Bapak suka menulis nih, kan ada orang itu yang suka menulis tapi teresep ngapalkeun, aya nu resep ngapalkeun, teresep nulis gitu, aya kan beda-beda. Bapak sukanya menulis, maka cara menjaga Al-Quran itu ditulis itu Pak, ditulis. Karena ditulis Pak, ditulis kan bodok ayeuna mah copy paste Pak, copy paste. Saya kalau ngasih tugas ke mahasiswa temenang diketik, harus ditulis tangan gitu. Tapi lamun diketik biasanya copy paste. Minimal kalau ditulis tangan dia melihat, merasakan, membaca, lalu ingat itu Pak, saat dia menulis itu ingat itu. Jadi banyak cara yang namanya menjaga itu. Ada juga yang namanya menjaga yang lebih tingginya itu ya mengamalkan Pak, mengamalkan Al-Quran. Jadi kita dengan mempraktekkan pesan-pesan Al-Quran, baik berupa perintah atau larangan, itu namanya menjaga. Itu perbedaan apa? Bedanya yang namanya menjaga tergantung konteksnya seperti apa. Tingkatan orang menjaga pun beda-beda. Ada orang yang menjaga Al-Quran hanya maca we wungkul, maca. Titah ngapalkeun mung, maca we wungkul gitu. Tapi akan lebih bagus dia di samping membaca dia pun berusaha menghafal. Di samping membaca dan menghafal akan lebih bagus dinaikkan lagi sambil menulis. Coba sekali-kali diajar. Ini saya ingin nulis Al-Fatihah, mau lihat Quran, bisa hentenya gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak melihat, nyobaan mah gitu bisi gitu selama hidup kita belum pernah nulis surat Al-Fatihah gitu. Eta we surat favorit Pak Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Udah pernah belum dicoba nulis itu tanpa melihat Quran gitu? Kira-kira itu bener ente Pak nulis Al-Ikhlas eta, Qul huwallahu ahad gitu. Itu ada juga nanti menjaga itu, menjaga di samping membaca, menghafal, menulis sambil diamalkan kan? Endingnya mengamalkan, mempraktekkan. Kayak begini nih Pak nih, cara memaknai sebuah redaksi itu begini. Ketika mendengar adzan gitu, mendengar adzan, kita kan wajib menjawab Pak ya. Diperintahkan untuk menjawab. Nah, yang namanya menjawab adzan itu ada menjawab secara lisan, ada menjawab secara action. Ketika adzan dikumandangkan, ada orang itu di masjid nih, umpamanya ada yang adzan, Abah Jani, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus adzan deui karek hari cikeuneh cenah lohor. Dijawab tapi teu ka masjid Pak gitu. Dijawab tapi teu ka masjid, cicing we bari di imah gitu tah. Aya nu kitu. Ada orang yang ketika mendengar adzan itu enggak menjawab tapi dia berangkat ke masjid. Itu menjawab juga Pak, tapi menjawabnya dengan action itu. Secara lisan dia tidak menjawab tapi dia melangkahkan kakinya ke masjid. Lamun dipilih antara yang pertama yang dengan yang kedua, mending yang kedua Pak. Dia tidak menjawab secara lisan tapi dia menjawab secara action. Ada orang nih, Assalamualaikum, menjawab Waalaikumsalam warahmatullah. Ada juga orang yang mengucapkan Assalamualaikum, mungkin secara lisan dia tidak menjawab, tapi dia itu betul-betul memberikan keamanan, kenyamanan, barangkali memberikan berupa materi, infak, sedekah. Itu sama memberikan salam itu Pak, tapi memberikan salamnya itu action gitu. Nah, cuman akan lebih baik kalau di samping action dengan lisan juga, di samping lisan dengan action juga.
Jadi kalau ada orang itu mendengar suara adzan, di samping menjawab dengan lisan sambil berangkat ke masjid, itu kan lebih sempurna, Pak. Kalau ada orang mengucapkan salam, di samping menjawab salam waalaikumsalam, jawab juga dengan tidak menyakiti hatinya, tidak menyakiti perasaannya, kan begitu. Nah di sini pun yang namanya hafid itu maknanya luas, Pak. Makanya ulama mengatakan begini, seandainya nih hadis ini kan disebutnya hadis jawamiul kalim, Pak. Jawamiul kalim itu ungkapannya pendek, tapi maknanya dalam, luas. Singkat tapi padat gitu, Pak. Sampai-sampai ulama mengatakan begini, seandainya hadis ini dijelaskan gitu, ditulis dalam sebuah kitab, maka itu lebih dari satu kitab dengan ukuran yang sangat tebal itu. Saking dalamnya nih pesan hadis ini itu, saking luasnya itu. Jadi hafid tuh, nah, aku itu hafal kalau secara lisan, Pak. Aku itu betul-betul menjaga gitu. Min dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dihafal, yang dijaga, yang dipraktekkan oleh Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu? Pendek nih, Pak. Iya masih karena pulang dari kajian, iya hafal semua ya. Da mayuri buka ila malayuri buka itu. Dibaca 3 kali, Pak. Insya Allah hafal nih, konsentrasi. Da mayuri buka, ya. Ila malayuri buka. Da mayuri buka. Ila malayuri buka. Da mayuri buka ila malayuri buka. Pendek pas itu tak matan hadisnya segitu. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan, gitu, Pak. Jadi tinggalkanlah ma sesuatu yuribu. Roib, Pak. Roib itu kan asak gitu. Asaku ar-roibu dalikal kitabu la roiba. Itu, Pak. Jadi sebetulnya Bapak bisa menerjemahkan walaupun nggak melihat artinya itu. Kan ada tuh di Al-Baqarah la roiba fi itu. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kamu gitu. Kemudian beralih, ambillah ila kepada ma sesuatu la yang tidak yuri buka meragukan kamu. Jadi, tinggalkan sesuatu yang meragukan secara penuh, Pak, dan ambil sesuatu yang meyakinkan semampu kita itu. Kalau dikaitkan dengan hadis sebelumnya begitu, Pak. Ini ada kaitan erat nih dengan hadis nomor 6 tuh, Pak. Masih hafal hadis nomor 6 itu. Halaman 14 tuh. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun. Nah itu, Pak. Jadi relasinya kuat sekali antara hadis nomor 11 dengan nomor 14. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Antara yang halal dan haram itu ada perkara-perkara yang mutasabih, yang ragu-ragu, yang samar-samar. Nah, ketika orang itu ragu, ketika orang itu samar, maka muncul keraguan, Pak. Muncul keraguan. Kalau muncul keraguan, ambil yang yakin, tinggalkan yang ragu.
Nah, bagaimana orang itu kok bisa muncul keraguan, kesamaran gitu Pak? Satu boleh jadi karena pendeknya pengetahuan. Jadi kalau orang itu pendek pengetahuan, banyak hal-hal yang membuat dirinya ragu, membuat dirinya menagmayong, membuat dirinya itu bahkan takut Pak, takut. Makanya sekarang itu kenapa kok banyak zakat itu dialokasikan untuk biaya pendidikan, biar orang itu pada berilmu. Kalau orang itu berilmu, caang gitu Pak, caang. Mal ragu-ragu, mal samar-samar, mal remeng-remeng. Lamun geus caang, mal menagmayong Pak, yakin ngalangkah Pak gitu. Jadi tinggalkan yang meragukan dan ambil yang tidak meragukan. Pertama bisa disebabkan karena pendeknya pengetahuan. Semakin kita sering menuntut ilmu Pak, semakin kita sering mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, mendatangi majlis ilmu, itu sesuatu yang meragukan itu akan semakin berkurang itu Pak. Sok we geura Bapak, semakin rajin menuntut ilmu, sesuatu yang selama ini menjadikan kita ragu akan demi sedikit berkurang. Ayat Al-Quran yang mutasabih bagi orang awam mungkin semuanya mutasabih. Ayat Quran itu samar semuanya gitu. Tapi bagi ulama yang samarnya itu sedikit Pak. Sebagian besarnya itu bagi mereka sudah jelas terang gitu. Jadi pertama karena pendeknya pengetahuan. Yang kedua, munculnya keraguan itu karena ada beberapa redaksi baik di Al-Quran ataupun hadis yang memunculkan atau berpotensi memunculkan bedanya pemahaman. Jadi ada nih Pak di Al-Quran atau hadis itu kata-kata yang kata-kata itu samar. Karena kesamarannya itu memunculkan perbedaan pendapat di antara ulama gitu. Kayak kata kuru tuh dalam bicara tentang ini, tentang iddah seorang perempuan yang cerai. Ada yang menafsirkan kuru itu haid, ada yang menafsirkan kuru itu suci. Kan tuh sebaliknya Pak ya, haid itu kan kotor Pak. Ada yang menafsirkan haid, ada yang menafsirkan suci. Nah, kenapa kok bisa beda pendapat? Ya karena kata kuru itu merupakan sebuah kata yang memungkinkan melahirkan beberapa arti. Itu penyebab kedua Pak. Penyebab ketiga kenapa kita ragu? Karena terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menurut sebagian ulama ini sunnah gitu Pak. Menurut sebagian ulama ini bid'ah. Kan orang yang di bawah jadi bingung gitu Pak. Masyarakat jadi bingung. Itu nu benar teh nu sunnah atau nu bid'ah gitu. Lebih bagusnya tinggalkan yang meragukan gitu Pak. Tinggalkan, ambil yang meyakinkan Pak. Karena sesuatu yang meyakinkan itu akan melahirkan ketenangan. Tetapi sesuatu yang meragukan akan melahirkan kewaswasan itu Pak. Jadi begini nih, kalau saya secara pribadi begini Pak. Ketika di masyarakat itu ada perbedaan pendapat nih, sebetulnya hanya di masyarakat bawah saja. Di masyarakat atas, di ulama biasanya biasa-biasa saja gitu. Kayak ini aja Pak, kayak main bola. Nu rame teh kan supporter Pak, sogar lutenya penonton gitu. Ari pemain mah ada adem ayem baik gitu, adem ayem. Atau ayeuna capres nu rame teh kan pendukung dihandap di luhur mah adem ayem baik gitu Pak. Buat yang mengararopi bareng-bareng. Nah,
Seringkali dalam masalah agama pun di masyarakat bawah itu terjadi gesekan yang tajam, yang panas. Tapi di tingkat ulamanya biasa gitu. Dingin-dingin wae lah gitu, Pak. Adem-adem aja. Nah, kalau saya secara pribadi begini nih. Ketika nih ada persoalan di masyarakat, yang satu menghukumi sunnah gitu. Yang satu menghukumi bid'ah. Saya lebih baik mengambil sesuatu, lebih baik meninggalkan kalau saya begitu, Pak. Tapi tanpa mengatakan bid'ah, saya mah tinggalkan aja gitu, Pak. Kayak di masyarakat nih beda pendapat. Yang ini mengatakan maulud Nabi itu sunnah, yang ini mengatakan maulud Nabi itu bid'ah. Saya meninggalkan maulud Nabi tanpa mengatakan bid'ah gitu, Pak. Itu sikap saya begitu. Yang satu mengatakan memperingati Isra Mi'raj itu sunnah, yang satu bid'ah. Saya tidak melaksanakan, tidak memperingati, tapi tanpa mengatakan bid'ah gitu, Pak. Kenapa? Karena itu lebih meyakinkan bagi saya gitu, lebih meyakinkan, lebih menenangkan gitu, Pak. Kenapa? Karena tadi ada perbedaan pendapat kan, Pak. Yang ini mengatakan sunnah, yang ini mengatakan bid'ah. Bingung kan, Pak? Tinggalkan saja, ambil sesuatu yang yakin kan banyak, Pak. Yang yakin banyak. Banyak amalan-amalan, ibadah-ibadah yang hukumnya tidak diperdebatkan oleh para ulama, Pak. Iktikaf itu, Pak, nggak ada perbedaan pendapat di antara ulama iktikaf. Kenapa kita nggak mengambil ibadah-ibadah yang jelas-jelas hukumnya tidak diperdebatkan gitu, Pak? Soalnya kan iktikaf karena rosong. Jadi bagusnya kita itu mengambil ibadah-ibadah anu hukumnya itu sudah disepakati gitu, Pak. Kalau seandainya hukumnya itu masih diperdebatkan, mungkin alangkah bagusnya kita itu menghemat energi gitu, Pak, untuk melakukan amalan-amalan yang hukumnya tidak diperdebatkan gitu. Bahkan kadang begini, yang memperdebatkannya teh teu arah hafal dalilna teh. Ada umat Islam yang mengatakan muludan itu bid'ah, naon dalilna teu hafal cenah. Ada yang mengatakan umat Islam mauludan itu sunnah, naon dalilna teu hafal cenah. Ah itu apal atuh para saya segala rupa gitu. Kan gitu ya. Dua nana teu arah hafal. Tapi situasinya panas pisan gitu. Di sesuatu yang meragukan itu, kalau kita itu ingin tenang, tinggalkan, ambil yang meyakinkan. Banyak hal-hal yang berbau ibadah, bernuansa ibadah atau bernilai ibadah, Pak, yang yakin, tapi oleh kita umat Islam masih terabaikan gitu, Pak, masih ditinggalkan. Sholat tahajud kan tuh ada perbedaan pendapat, Pak, di antara ulama hukum sholat tahajud. Semuanya sepakat tahajud itu sunnah. Puasa Senin Kemis, ulama sepakat itu sunnah. Tapi sok aya geuning orang teh kumaha cenah ari puasa 40 poe Pak Ustad meunang henteu gitu. Sebenarnya tinggal dijawab we osok Senin Kemis tara gitu tah. Atara, ai tara mah tong teh nanyakeun puasa 40 poe kan gitu. Dulu ada seorang ulama nanya kepada ini, kalau nggak salah kepada Imam As-Syafi'i, bagaimana hukumnya darah nyamuk? Nah itu, Pak, bagaimana hukumnya darah nyamuk? Lalu dijawab oleh Imam As-Syafi'i itu, kamu menanyakan hukum darah nyamuk, padahal kamu menumpahkan darah umat Islam. Nah itu, Pak, lebih baik kamu itu menjaga darah umat Islam daripada nanya hukum darah nyamuk. Nah gitu, Pak. Lebih baik kamu itu nanyakan hukum sholat fardu gitu, daripada kamu nanyakan hukum sholat sunat dan sholat fardu getara gitu, Pak. Jadi percuma orang nanyain hukum sholat sunat lamun sholat wajibna tara gitu. Percuma orang itu nanyain hukum sholat, hukum puasa
Senin Kemis lamun puasa Ramadan oge tara kan gitu. Nah makanya dari hadis ini nih nanti oleh ulama itu dibuat kaidah usul, dibuat langkah-langkah. Satu nih, tinggalkan sesuatu yang diharamkan, jelas-jelas diharamkan, tinggalkan. Yang kedua, lakukan sesuatu yang jelas-jelas dihalalkan, diperintahkan. Kemudian yang ketiga, ketika ada persoalan nih yang di satu sisi membikin kita yakin, di sisi lain membikin kita ragu, tinggalkan sesuatu yang meragukan, ambil yang meyakinkan. Kan begini Pak, ketika dalam diri kita nih ada sedikit yakin, ada sedikit, pokoknya begini, Bapak sedang puasa nih, sedang puasa. Saya tadi batal acannya kita. Pasti itu tuh antara yakin berpuasa dengan ragu batal itu porsinya itu akan beda Pak. Lebih cenderung kemana Bapak itu? Lebih cenderung ke yakin, lebih yakin can batal daripada ragu dengan batal. Nah ambil yang yakin. Bapak nih sedang mau sholat. Karena Bapak itu selalu menjaga wudhu 24 jam, sehingga terkadang kalau mau sholat nggak wudhu lagi karena selalu punya wudhu. Lalu Bapak muncul, saya tadi hitut tanya gitu, hitut ente kan gitu. Itu sebetulnya dalam diri kita itu pasti persentasinya beda Pak. Persentasi antara yakin masih suci dengan persentasi ragu masih suci gitu. Nah, ambil yang persentasinya lebih besar, Pak. Kalau persentasinya udah kentut, udah batal lebih besar, maka lebih baik wudu lagi. Tapi kalau persentasinya masih suci, ambil saja. Kalau yang lebih besar, maka tidak usah wudu lagi gitu, Pak. Pasti akan begitu. Akan bedalah persentasinya itu. Makanya Rasulullah ketika ada yang nanya, ya Rasulullah bagaimana nih saya ini udah tua katanya. Kan lamun geus kolot mah sok rada ieu kelepnya Pak. Sok rada bocor. Teu kaop nongeng seeutik kentut gitu. Eta lamun geus kolot Pak, eta mah biasa ya alamiah Pak. Sarua kan mobil ge lamun geus ieu mah geus kalolot mah geuning tina ieu teh ring seher bala locor, kelep bala locor. Kendaraan kan gitu. Nah itu ada orang bertanya, Rasulullah saya itu ragu gitu dah. Saya itu tadi sebelum salat wudu suci, tapi saya itu ragu apakah saya itu kentut atau tidak. Apa jawab Rasulullah? Selama kamu tidak mendengar suaranya dan tidak mencium aromanya, yakinlah kamu itu masih suci gitu Pak. Jadi lamun Bapak ragu nih saya teh hitut atau hente, tinggal iya tanya ke diri, denger nggak suara kentut gitu tah. Kurang yakin, diambu dan dicium, bau hente gitu. Lamun ternyata tidak terdengar dan tidak tercium aroma kentutnya, bau kentutnya, berarti Bapak itu dalam keadaan suci gitu Pak. Ya kan itu persentasi keyakinannya lebih besar daripada keraguannya itu. Nah dalam semua persoalan pun seperti itu. Jadi kalau ada yang meragukan tinggalkan Pak, ambil yang meyakinkan. Jangan lupa nih, pulang dari sini hadis ini dihafal. Da mayuri buka ila malayuri buka. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kamu, ambil yang meyakinkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.